Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم عن النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela sunnah beliau, menghidupkan ajaran beliau. Maka siapa yang seseorang merealisasikan ini dalam kehidupannya, dia akan merasakan indahnya iman. Dia akan merasakan lezatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang mencintai Allah dan mencintai Rasul melebihi dari apapun yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling terdepan di dalam mewujudkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kecintaan mereka kepada Rasulullah ini dijadikan sebagai barometer sebuah kebenaran. Apabila mereka mewujudkan kecintaan kepada Rasul, maka itulah bentuk yang benar cinta kepada Rasul. Namun kalau seandainya itu sesuatu yang tidak mereka ungkapkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai standar bentuk wujud cintanya seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau berkata, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi dari cinta apapun, ya kecuali cintaku pada diriku sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, engkau tidak dianggap mencintaiku wahai Umar sampai engkau mencintaiku melebihi daripada cintamu pada dirimu sendiri. Kemudian kata Umar bin Khattab, sekarang ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling kucintai melebihi dari cintanya ku pada diriku sendiri. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, engkau baru dikatakan sebagai orang yang murni mencintai aku. Dan juga disebutkan dari Thauban radhiyallahu taala anhu, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Thauban dari pagi hari dan kemudian Nabi kembali di malam hari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Thauban seperti orang yang sakit ataukah orang yang kelaparan. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Thauban, ya Thauban, apakah engkau sakit atau engkau lapar ya Thauban? Kemudian beliau berkata, tidak ya Rasulullah, tetapi aku rindu dengan engkau ya Rasulullah. Aku tidak bisa berpisah denganmu ya Rasulullah. Dan aku memikirkan sebuah perkara, kalau seandainya nanti engkau, kalau engkau dimasukkan ke dalam surga dan aku akan berada di surga yang paling rendah ya Rasulullah,
maka tentunya aku tidak pernah melihat engkau lagi ya Rasulullah. Sesaat aku berpisah denganmu, aku tidak sanggup ya Rasulullah. Bagaimana lagi kalau seandainya aku tidak pernah melihat engkau selama-lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha war rasul ulaika alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa husuna ulaika rafiqa." Siapa yang mentaati Allah dan siapa yang mentaati Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka nanti dalam surga bersama para nabi, bersama orang siddiq, bersama para syuhada dan bersama orang-orang saleh, dan mereka lah sebaik-baik teman nanti buat orang yang berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Thauban, seorang pembantu dari pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari hati Thauban yang paling dalam bahwasannya beliau benar-benar orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita hari ini yang mengaku Nabi Muhammad adalah nabi kita, yang kita mengaku bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling kita cintai, itu belum terbukti para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu belum terbukti. Ketika orang-orang munafiqun mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengungkapkan bahwasanya engkau benar-benar sebagai rasulnya Allah. Apakah pengakuan mereka bahwasanya Nabi Muhammad sebagai rasulnya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak diterima para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika orang-orang munafik menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, sungguh engkaulah sebagai rasulnya Allah, mereka menggunakan dengan nashhadu innaka, benar-benar engkau sebagai rasulnya Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala membenarkan persaksian mereka? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasanya justru orang-orang munafik itu pendusta. Oleh karena itu, para ulama mereka menyebutkan ada 4 syarat terbuktinya seseorang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika 4 syarat ini tidak terpenuhi, kita khawatir para hadirin, kita tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada orang-orang yang mereka pada saat itu ingin mendekati haudnya Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul untuk mereka menjauh dari haudnya tersebut. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka umatku ya Allah, mereka umatku ya Allah. Kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul berkata, innaka la tadri ma ahadathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui ya Muhammad apa yang mereka lakukan setelah meninggal engkau. Ada orang-orang yang mengaku sebagai umatnya Rasul, ada orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata kecintaan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka diusir dari haudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cinta ini adalah sebuah ibadah. Yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasara yang mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan, apakah mereka mencintai Nabi Isa? Iya, mereka sangat mencintai Nabi Isa alaihissalam. Mereka sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi ketika cintanya mereka kepada Nabi Isa dengan cinta yang salah, justru menjerumuskan mereka dalam kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku, jangan kalian berlebih-lebihan dalam mencintaiku, sebagaimana orang-orang Nasara telah berlebih-lebihan kepada Isa ibnu Maryam. Maka cukup bagi kalian berkata, inni Abdullah wa rasuluh, saya adalah hambanya Allah dan saya adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hati-hati para hadirin, jangan sampai kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ternyata rasa cinta itu merupakan rasa cinta yang salah.
Oleh karena itu, ada 4 perkara seperti telah saya singgung tadi. Yang pertama, kita membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu masuk akal kita ataukah tidak masuk akal kita? Apakah itu bertentangan dengan budaya kita ataukah tidak bertentangan budaya kita? Kalau seandainya itu sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk kita imani dan kita tanggalkan pikiran-pikiran kita letakkan akal-akal kita, dan kemudian kita mengagungkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tahun 2025 dengan teknologi yang begitu canggih, tidak akan mungkin seseorang melakukan perjalanan malam dari Mekah kemudian naik ke langit ke-7, kemudian ke Baitul Maqdis dan kemudian kembali ke Mekah. 2025 itu tidak masuk akal, tidak logis. Tapi subhanallah, ketika masalah ini diceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq tidak mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau cuma bertanya satu soal, apakah itu apakah engkau mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya engkau mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih dari itu aku akan percaya. Lebih dari itu akan ku imani, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat jujur. Di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memberikan kepada kita sebuah pembelajaran. Agama ini tidak bisa diukur dengan akal. Agama ini tidak bisa diukur dengan perasaan. Agama itu adalah tunduk kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, para hadirin, adalah mentaati seluruh yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang mereka mengungkapkan rasa cinta mereka kepada Rasul dengan cara mematuhi perintah beliau, dan mereka khawatir ketika ada sedikit saja perintah Rasul yang tidak ditegakkan, mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bencana kepada mereka. Setelah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada fitnah yang paling besar melanda umat Islam melebihi meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari pertama meninggal Rasul, ada seorang laki-laki dari negeri Yaman bernama Aswad al-Insi mengaku dirinya sebagai nabi. Dan sementara di kota Madinah, orang-orang munafik semakin menampakkan kenifakannya, dan mulai orang-orang pada saat itu tidak mau membayar zakat. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Aku akan perangi mereka semuanya sampai mereka mengeluarkan zakat. Yang dulu Rasulullah SAW, seandainya Rasulullah dulu menarik zakat dari pengekang kuda, maka juga aku akan tarik zakat sebagai bentuk ketaatan aku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan Usama bin Zaid pada saat itu, dan kemudian sebagian para sahabat menyarankan kepada Rasulullah untuk mengembalikan pasukan Usama bin Zaid agar bisa menambah pasukan keamanan di kota Madinah. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku tidak akan pernah membatalkan apapun yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat mereka itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat mereka dijamin masuk ke dalam surga. Ini yang membuat mereka adalah orang-orang yang jujur dengan keimanannya, dan mereka memang orang-orang yang pantas untuk bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau seandainya kita ukur keimanan kita dengan keimanan mereka, para hadirin, dan kemudian kita hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi mungkin kita enggak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan bersama Abu Lahab, kita akan bersama Abu Jahal, karena bentuk iman kepada Rasul itu karena memang bukan hanya ucapan, tapi kita praktekkan dalam amalan dan perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hijab pada saat itu, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, perintahkanlah kepada istrimu dan anak perempuanmu dan wanita-wanita mukminat untuk mereka menjulurkan badan mereka dengan jilbab.
Diceritakan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wanita-wanita yang hidup di zaman Nabi pada saat itu, mereka mengambil tirai-tirai rumah mereka, mereka mengambil gorden-gorden rumah mereka, dan kemudian mereka menutupi wajah mereka. Di detik diturunkan ayat larangan atau perintah untuk menutup aurat tadi. Tidak ada wanita-wanita di zaman tersebut berkata, ya saya harus melihat dulu model jilbabnya yang cocok dengan muka saya yang oval, atau muka saya yang lancip atau lain sebagainya. Ya ini perintahnya kan tunggu dulu, perlu ya kekuatan iman, butuh kita belajar dulu. Nggak mungkin kita bisa langsung menjalankan perintah Allah, tidak. Mereka juga ingin menampakkan kecantikannya mereka, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menutup aurat di detik itu, dan mereka tidak mengedepankan akal mereka, tidak mengedepankan logika mereka, oh maksudnya disuruh pakai aurat adalah menutup hati, bukan menutup badan kita. Itu tidak ada dari sahabat Rasulullah SAW. Bahkan demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan haramnya khamar, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, di pasar kota Madinah pada saat itu banjir dengan khamar. Tidak ada di antara mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar kalau seandainya khamarnya belum kita beli. Tapi kalau seandainya khamarnya sudah kita beli, mubazir kalau tidak kita minum dulu, nanti kalau sudah habis baru kita menjauhi khamar tadi. Tidak ada para sahabat beragama dengan model seperti ini. Mereka benar-benar akan menundukkan seluruh nafsu mereka, keinginan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, sebagai wujud cinta seseorang kepada Rasul SAW adalah tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya agar kita bisa mencontohi bagaimana beliau beribadah, agar kita bisa mencontohi bagaimana akhlaknya beliau, agar kita bisa mencontohi bagaimana adab dan perangainya beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri teladan yang paling terbaik. Nabi bukan hanya kita salawatin, Nabi bukan hanya kita puji, tetapi Nabi juga harus kita ikuti seluruh ajaran yang beliau ajarkan kepada kita. Maka kita perbaiki salat kita, apakah sudah sesuai dengan salatnya Rasulullah? Puasa kita apakah sesuai dengan puasanya Rasulullah? Hajinya kita apakah sesuai dengan hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada hak beliau dalam agama ini kecuali mencontohkan apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya hak dalam agama ini untuk menentukan halal, untuk menentukan haram, untuk mengatakan ini boleh, untuk mengatakan ini tidak boleh, kalau seandainya tidak ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam, keduanya berkata, arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, perlihatkanlah kepada kami, wahai Allah, bagaimana cara kami melakukan ibadah haji. Setelah keduanya membangun Ka'bah, mereka tidak tawaf dengan ijtihadnya mereka. Mereka tidak beribadah dengan apa yang mereka mau. Tapi Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah, ajarkan kepada kami bagaimana cara kami melakukan ibadah ini. Kalau seandainya seorang Nabi Ibrahim Khalilullah tidak punya hak dalam agama ini kecuali menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau, bagaimana lagi dengan kita yang bukan siapa-siapa para hadirin? Kita yang jauh sekali dari kedudukan para nabi, maka lebih tidak pantas kita dalam agama ini untuk menentukan A dan B. Yang hanya bagi kita adalah mengikuti apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu diceritakan dalam kondisi yang lainnya, ada seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad SAW dan dia bertanya kepada Rasulullah, bagaimana pakaian orang-orang yang berihram untuk umroh pada saat itu. Diceritakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian laki-laki ini berharap agar
Rasul agar beliau bisa melihat Nabi SAW diturunkan wahyu kepadanya. Dan kemudian subhanallah datang malaikat Jibril dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menutup badan Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu. Dan kemudian sahabat ini mengintip Rasulullah, merasakan kesakitan ketika mendapatkan wahyu pada saat itu. Dan selesai beliau mendapatkan wahyu, beliau bertanya, siapa yang bertanya kepada saya tadi? Ya, cara memakai atau pakaian orang yang berihram. Ini hal yang simpel. Tapi Nabi tidak menjawab dengan akal beliau. Nabi tidak menjawab dengan logika beliau, tetapi Nabi menunggu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zuhri rahimahullah, "Alallahil bayan wa ala rasul balagh wa alaina taslim." Allah yang menjelaskan agama ini dan Rasul yang menyampaikan kepada kita, dan kita sepinter apapun, setinggi apapun kedudukan kita dalam agama ini, kita cuman sekedar mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samiun alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله. Mohon lurus badan, seimbangkan shaf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.